Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan pribadi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat yang kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kita mesti bersyukur pada hari ini karena begitu banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terutama di kesempatan sore kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup dan menuntut ilmu. Insya Allah bersama saya moderator Ruli Firmansyah akan memandu acara kita pada hari ini, sore hari ini, kurang lebih sampai jam 5 ke depan. Mari kita awali aktivitas kita ini untuk mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami juga mengucapkan terima kasih terutama kepada sedekah online dan juga PPPA Darul Quran beserta narasumber kita Mas Rizky Karta yang telah menyempatkan waktunya pada webinar kali ini. Semoga Mas Rizky dan PPPA Darul Quran beserta sedekah online terus memberikan manfaat kepada umat khususnya di Indonesia. Perlu diketahui juga teman-teman semua bahwa sedekah online itu adalah platform penghimpunan dana dan sedekah secara online atau crowdfunding untuk program-program yang dilaksanakan oleh lembaga PPPA Darul Quran yang fokus utamanya adalah tahfizul Quran dalam bidang pendidikan dan dakwah, sosial dan kemanusiaan serta pengembangan masyarakat. Jadi sedekah online ini tercipta adalah untuk memudahkan para donatur dan seluruh masyarakat yang ingin menyalurkan sedekahnya melalui program-program Darul Quran. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi para penghafal Quran di Indonesia, bahkan di dunia juga. Kita sudah mengembangkan para penghafal Quran di bumi Syam, Palestina. Sebelum kita memulai dan materi disampaikan oleh narasumber kita, kami juga mengajak teman-teman semua yang memiliki kelebihan dari rezeki, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang saat ini mungkin yang terdampak krisis ekonomi, bisa melalui www.sedekahonline.com. Di situ banyak campaign-campaign kita. Salah satunya program beras nasional, kemudian ada sedekah. Kita juga mengadakan kurban untuk tahun ini kepada orang-orang yang membutuhkan nantinya ke depan, dan kita juga mengajak teman-teman semua untuk bisa bersedekah membantu mencetak 1 juta para penghafal Quran di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bisa hadir hari ini. Insya Allah webinar kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Mas Rizky Karta. Beliau adalah Head of Tilo Bekasi ya. Kemudian teman-teman juga nanti dapat mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ataupun yang ingin berdiskusi segala macam, kita bebas-bebas aja di sini ya. Jadi nggak usah ada yang merasa takut untuk bertanya, mengeluarkan pendapat atau apapun, silakan aja. Oleh karena itu, yuk teman-teman kita simak materi yang disampaikan oleh Mas Rizky Karta terkait dengan tema membangun ide startup di era milenial. Kepada Mas Rizky Karta kami persilakan, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Karta selaku Head of Dilo Bekasi. Jadi Dilo ini kita fokus untuk menurturing startup-startup dan talenta digital yang ada di Indonesia. Total lokasi kita ada di 17 kota di Indonesia. Gitu. Pada kesempatan sore hari ini, aku mau mengucapkan terima kasih untuk sedekah online yang sudah memberi saya kesempatan untuk bisa membagi ilmu untuk teman-teman di sini terkait gimana cara membangun ide startup di era milenial saat ini, gitu teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, aku mau tahu di sini ada yang sudah mempunyai ide atau belum mempunyai ide atau sudah mempunyai startup, itu bisa ditekan. Kalau yang belum mempunyai ide sama sekali, itu bisa tekan 1. Yang sudah mempunyai ide dan sedang membangun idenya itu tekan 2. Lalu yang sudah mempunyai bisnis atau startup itu tekan 3. Di kolom chat ya teman-teman. Jadi aku gampang untuk nge-deliver atau menjelaskan hal-hal yang mungkin teman-teman di sini ada yang belum mengerti atau sudah mengerti.
Oke, teman-teman bisa langsung ketik ya instruksi yang disampaikan oleh narasumber kita. Langsung share screen aja ya. Nah, ini slide-nya lumayan banyak, tapi Ya. mudah-mudahan bisa selesai dan tepat waktu gitu. Dan diharapkan teman-teman setelah masuk ke dalam TPC atau sudah memegang ini ya, notes atau catatan sedikit. Kalau teman-teman yang sudah mempunyai ide, soalnya aku nggak tahu nih apakah ini direkam atau nanti rekamannya dibagi ke peserta atau gimana gitu kan. Oh iya, Supaya Mas. lebih efektif aja sih. Perlu diketahui ini, insya Allah nih webinar kali ini kita akan upload di YouTube-nya sedekaonline.com. Jadi kita abadikan di YouTube-nya sedekaonline.com. Oke, baik. Kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Jadi tema untuk kegiatan hari ini adalah Build Your Startup Idea. Gitu. Juga gimana teman-teman itu bisa mengembangkan ide teman-teman supaya ide startup yang ada di kepala teman-teman itu tidak menumpuk gitu dan bisa terrealisasikan. Dan ini aku mau sharing. Kita balik ke 5 tahun yang lalu ketika presiden kita Pak Joko Widodo melihat potensi dari ekonomi kreatif di Indonesia, bahwa ekonomi kreatif ini ternyata menghasilkan loh gitu. Ternyata ekonomi kreatif ini bisa menjadi potensi perekonomian Indonesia ke depannya. Makanya Pak Joko Widodo itu mendirikan Badan Ekonomi Kreatif di tahun 2015 yang kita kenal sekarang sebagai Kemenparekraf. Sudah digabung sebagai sama Kementerian Pariwisata begitu. Nah, fokus di Badan Industri Kreatif atau Kemenparekraf ini adalah industri kreatif, teman-teman. Jadi di industri kreatif itu fokusnya ada 16 sektor. Yang pertama arsitektur, penerbitan, televisi dan radio, film animasi dan video, seni karya, desain interior, musik, desain komunikasi visual, fashion, desain produk, fotografi, kuliner, seni rupa, seni pertunjukan, dan lainnya gitu. Ini adalah 16 subsektor ekonomi kreatif dari Bekraf yang diharapkan mampu menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Nah, di dalam ekonomi kreatif itu terdapat adanya industri kreatif digital, teman-teman. Jadi industri kreatif digital itu adalah 16 subsektor ekonomi kreatif itu yang dapat didigitalkan. Salah contohnya seperti ini. Seperti penerbitan dan percetakan, news aggregator. Sekarang sudah banyak platform-platform media online yang bisa kita download. Jadi nggak perlu kita beli koran lagi, atau kerajinan pasar, barang seni kuliner yang biasa kita beli di pasar luak jauh-jauh gitu kan. Sekarang sudah ada di e-commerce, gitu. Tokopedia ada gitu. Lalu arsitektur, desain interior dan musik itu kita sebut sebagai PaaS, Platform as a Service. Lalu televisi dan radio, DKV kita sebut sosmed atau infrastruktur as a service. Seni pertunjukan film, video, fotografi, animasi, layar komputer, permainan interaktif, game, dan R&D atau edtech gitu. Nah, ini sektor-sektor ekonomi kreatif yang di Indonesia sudah didigitalkan, teman-teman, dan sudah menjadi perusahaan teknologi besar. Contohnya seperti Ruang Guru, IDN Media, atau misalnya Gojek, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, aku mau tanya di sini, kenapa teknologi itu penting di era sekarang? Mungkin ada yang tahu jawabannya. Bisa langsung di open mic aja kalau yang tahu. Untuk memudahkan pekerjaan, ya. Pak. Boleh, bisa seperti itu. Lebih memudahkan, iya. Ya, karena di era sekarang itu kita bergantung dengan teknologi. Kenapa seperti itu? Karena mengikuti industri 4.0. Betul sekali. Nah, ini data yang saya ambil dari 2019 terbaru, bahwa Indonesia itu adalah keempat terbesar populasi di dunia yang penetrasi
penggunaan internetnya itu lumayan banyak gitu kan. Sekitar 267 juta jiwa itu sudah terkoneksi ke internet. Dan yang menariknya lagi, 60,7% itu adalah usia-usia milenial, teman-teman. 12 sampai 34 tahun gitu. Yang rata-rata mereka sudah terhubung ke internet dan sudah bisa mengakses teknologi di era sekarang. Nah, ini data yang saya dapat dari internet juga. Jadi, yang terjadi selama 1 menit di internet itu ada apa aja? Ternyata banyak nih, teman-teman. Jadi ada 3,5 juta search query, jadi ada 3,8 juta orang yang nyari di Google gitu, searching Dilo Bekasi atau sedekah online itu selama 1 menit itu ada 3,8 juta search query. Terus juga ada 1 juta orang yang login di Facebook selama 1 menit. 18,1 juta orang mengirim teks di WhatsApp. Terus 4,5 juta yang upload di video di yang melihat video di YouTube dan sebagainya. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah teman-teman di sini akan memanfaatkan potensi ini atau cuma menikmati aja layanan-layanan internet yang dibuat oleh orang-orang kreatif yang coba kita kembangkan di Dilo seperti itu. Nah, ini adalah salah satu perusahaan yang memanfaatkan potensi itu. 20 tahun yang lalu nggak ada nih yang kenal Gojek, Netflix, Tokopedia dan sebagainya. None of the 6 company exist 20 years ago. Nggak ada yang tahu 20 tahun belakangan ini perusahaan ini bisa menjadi unicorn-nya di Indonesia. Contoh Gojek, the largest transportation company owns no vehicle. Jadi dia perusahaan company awalnya perusahaan transportasi, tapi dia nggak punya kendaraan. Gitu. Yang dia punya apa? Apps gitu. Tapi valuasi Gojek lebih besar sekarang ketimbang perusahaan-perusahaan konvensional yang sudah berdiri selama puluhan tahun gitu. Padahal Gojek baru berdiri belum ada 10 tahun malah gitu. Lalu Netflix, the fast growing television network, plays no cable gitu. Dia nggak punya kabel, yang dia punya apa? Aplikasi internet gitu. Tapi valuasinya sudah besar gitu. Tokopedia, the most valuable retail, has no inventory gitu. Dia e-commerce gitu, tapi dia nggak punya gudang. Yang punya gudang siapa? Untuk menyimpan barang-barangnya, ya mitranya. Jadi dia marketplace untuk menghubungkan SME, small medium enterprise, pada user gitu. Lalu Airbnb, the largest accommodation provider, owner real estate. Jadi dia ngejual rumah, properti. Tapi si Airbnb ini nggak punya propertinya. Yang punya siapa? Ya user mereka gitu. Tapi valuasi mereka besar. Begitu juga dengan Facebook dan Instagram. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga aku mau nanya ke teman-teman, apa sih itu startup? Makhluk apa startup ini? Dan apa perbedaannya startup dengan kita jualan online? Gitu. Mungkin bisa langsung di open mic aja, teman-teman. Kalau yang menurut saya paham, startup itu dia menciptakan sebuah produk di mana produk itu memenuhi pasar yang bersifat disruptif. Jadi memang mereka menyediakan sebuah produk yang bisa menangani customer pain-nya dari pain reliever mereka, terus mereka juga melihat gain dari customer-nya, dan untuk sustainable-nya mereka juga harus terus menyesuaikan dengan product market fit. Gitu sih. Mantap, Mbak. Lebih jelas. Thank you, Mbak, sudah membantu saya. Nah, itu juga akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi, bedanya startup dengan jualan online itu betul dengan tadi Mbaknya. Jadi, startup itu menyelesaikan solusi dengan teknologi, gitu. Jadi, berbeda dengan jualan online. Kalau jualan online, kita punya produk, kita pasarkan, yang ada di sekitar kita dengan solusi dan juga bisnis model yang tepat seperti itu. Lebih ringkasnya. Nah, ini ada kutipan dari Mas Eric Ries yang penulis buku The Lean Startup. Startup is a human institution designed to create a new product services under condition of extreme uncertainty. Seperti itulah. Nah, yang kita coba datang ke teman-teman biasanya tuh datang ke Dilo. Ada 4.
mereka ada tiga step untuk mengembangkan idenya. Itu ada 3 role, teman-teman. Dan hipster, hacker, dan yang lebih desain aplikasi, orang UI UX atau orang researcher, orang graphic designer, itu mereka tipe talent hipster. Lalu ada tipe talent hacker. Ini fokusnya dia lebih ke teknologi. Contohnya misalkan programmer atau dia sebagai mobile apps developer, itu dia tipe hustler ini itu tipe talent di startup untuk membangun suatu produk dan tim yang bagus. Gitu. Hacker sudah membuat suatu produk gitu kan, dan ternyata produk itu kan mereka butuh mengubah tampilan UI UX-nya supaya lebih fit kepada customer. Mereka butuh tipe talent hipster untuk melakukan itu. Produk udah jadi, tampilan udah bagus, tapi mereka bisa di tipe talent ini. Gitu. Startup. Jadi kalau teman-teman di sini mau membangun startup, 3 co-founder ini lah istilahnya, hacker, hipster, dan hustler, seperti itu. Lalu yang kedua adalah analyze your idea. Nah, teman-teman di sini udah menganalisis ide nih, dan untuk menganalisis ide itu nggak bisa simsalabim, teman-teman. Jadi langsung kita analisis hari itu juga itu perlu waktu seperti itu, dan juga perlu tim yang seenggaknya bisa mendapatkan insight yang bagus. Nah, dalam menganalisis ide itu ada 3 fokus. Pertama, model. Kalau teman-teman mempunyai ide, teman-teman juga harus memikirkan model dari ide itu, model bisnis itu gimana ide teman-teman itu bisa revenue, bisa mendapatkan untung dari ide tersebut bila dijadikan produk. Lalu market, gimana ide teman-teman itu bisa beroperasi di sektor apakah teman-teman itu bisa memarketkan, bisa mempasarkan ide teman-teman. Lalu yang terpenting dari kedua itu adalah konsep, teman-teman. Ya, product or service value. Jadi produk apa nih yang teman-teman coba untuk deliver atau coba untuk solusikan ke calon customer teman-teman, seperti itu. Produk apa yang coba teman-teman selesaikan untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di lingkungan teman-teman, seperti itu. Dan untuk menyelesaikan menganalisis model dan market ini, teman-teman, step pertama itu adalah konsep. Dan kita sarankan untuk teman-teman itu bisa menggunakan tools-tools yang coba kita share pada slide ini. Itu aku mau share tools yang sering kita gunakan untuk startup-startup yang masih ke tahap idea validation. Itu ini, teman-teman. Mungkin di sini ada yang udah familiar dengan value proposition canvas gitu. Jadi PPC ini biasa disebut value proposition design gitu. Jadi value proposition is a bundle of product and service that create value for your customer. Jadi untuk menemukan irisan dari customer dan produk teman-teman. Jadi untuk mempertemukan istilahnya untuk mempertemukan solusinya gitu dari customer teman-teman, permasalahan customer teman-teman.
Gitu. Supaya kan di sini kan mungkin teman-teman mempunyai ide yang luar biasa gitu kan, ide-ide yang cemerlang seperti itu. Nah, untuk membuat proses kanvas ini itu diperlukan karena untuk ada 3 hal. Pertama, untuk understand the pattern of value creation gitu. Jadi untuk menemukan solusi atau untuk meng-gain creator kan permasalahan ya teman-teman. Lalu untuk mengembangkan skill dari tim teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat canvassing ini sendiri, gitu kan, berdasarkan asumsi teman-teman, itu teman-teman akan mendapatkan insight ya berdasarkan asumsi teman-teman sendiri gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ini dikerjakan dengan tim gitu kan, sebenarnya insight yang didapat itu lebih banyak. Gitu. Lalu yang ketiga adalah avoid wasting time. Jadi ketika teman-teman ngebuat produk dari ide yang teman-teman coba untuk kembangkan, coba untuk bangun gitu kan. Ketika produk sudah jadi gitu kan. Ketika produk sudah launching dan ternyata produk teman-teman itu tidak fit dengan market gitu. Artinya tidak tidak dibutuhkan oleh customer teman-teman dan itu kan wasting time. Sedangkan untuk membangun produk itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi untuk memperkecil wasting time gitu kan, teman-teman butuh canvassing dulu nih salah satunya value proposition design gitu. A canvas help you design to and build your company. Nah ini dia. Jadi untuk ngebuat ide teman-teman itu terstruktur, teman-teman butuh untuk menuangkan ide teman-teman ke canvas, ke value proposition canvas ini, gitu. Supaya lebih terstruktur dan lebih istilahnya lebih tertata gitu kan, dan terrealisasikan gitu. Nah, yang mau dicapai di sini teman-teman bisa kalau yang punya produk mungkin bisa langsung diterapin nanti bentukan VPC ini seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini value proposition canvas. Jadi ada customer job, pain, gain, terus juga ada pain reliever, product and service, dan gain creator. Nah, ini kan akan kita bahas satu-satu. Jadi karena memang ini nggak direkam, direkam nggak nih Mas ya? Enggak ya? Jadi karena memang nggak direkam, coba teman-teman ambil kertas atau mungkin bisa sambil ketik-ketik di laptopnya kalau yang online laptop untuk bisa dicoret-coret idenya gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Nah ini. Apa yang kita mau capai dari kita ngebuat value proposition canvas ini gitu. Lalu untuk menemukan market yang fit nih dari buat gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak mau buang waktu untuk ketika kita ngebuat produk dan produk itu ternyata tidak digunakan oleh atau tidak dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Kita bisa ngebuat canvassing ini gitu. Jadi seenggaknya kita bisa istilahnya observasi langsung dari ide yang kita buat ke calon customer kita gitu lewat tools ini teman-teman. Yang pertama itu ada customer jobs gitu. Jadi customer jobs ini tuh apa gitu. Jadi kalau teman-teman membuat ide gitu kan, nggak asal ide aja, teman-teman juga harus pikirin nih gimana ide tersebut bisa menjadi produk dan siapa yang memakai ide tersebut, yaitu customer teman-teman. Nah, customer jobs ini itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita sudah banyak melakukan pekerjaan. Nah, itu. Apa itu functional job? Ada emotional jobs, ada basic needs, ada social jobs, itu salah satunya gitu. Nah, yang kalau kita bagi, itu customer jobs itu ada 4 teman-teman. Pertama functional job.
Dari kita awal bangun tidur sampai kita bekerja, terus juga kita menggunakan handphone, kita jalan kaki, itu bagian dari functional jobs gitu. Jadi apakah produk teman-teman itu difokuskan untuk menyelesaikan jobs untuk functional jobs dari customer atau enggak gitu. Contoh misalkan di sini for example mau down eat healthy, misalkan kayak makan atau misalkan kita tidur, kita kerja, itu bagian functional job. Lalu ada social job, teman-teman. Kita ngebeli barang-barang branded, kita ngebeli iPhone, terus juga kita ngebeli parfum, itu gunanya itu untuk supaya kita terlihat trendy gitu, teman-teman. Gitu. Jadi itu bagian dari social jobs. Lalu ada personal dan emotional jobs. Ketika kita bekerja, kita juga perlu keamanan ini. Nah, apakah fokus dari produk teman-teman itu untuk menyelesaikan masalah fungsional, sosial, atau personal emotional job? Personal emotional job itu contoh misalkan kita merasa insecure nih dengan pekerjaan kita butuh BPJS untuk merasa aman, atau misalkan kita beli handphone, ternyata handphone ini nggak ada garansinya gitu kan. Nah, itu garansi itu termasuk dari emotional jobs gitu, untuk kita merasa aman. Lalu ada juga supporting jobs, teman-teman. Supporting jobs ini the part of functional jobs gitu. Nah, balik lagi teman-teman di sini. Teman-teman mau fokuskan itu ke jobs mana yang mau teman-teman selesaikan dari customer teman-teman seperti itu. Kalau kita coba ambil kasus dari Airbnb. Di sini mungkin teman-teman sudah familiar dengan Airbnb. Jadi Airbnb ini tuh marketplace yang menghubungkan para pemilik rumah untuk bisa memasarkan rumahnya kepada traveler gitu. Jadi ini marketplace untuk orang-orang yang punya rumah dan orang-orang yang ingin booking rumah saat dia traveler gitu. Nah, contoh kasus di BNB ini unik, teman-teman. Jadi dia punya ada 2 tipe customer. Pertama ya yang menjual rumahnya atau yang menyewakan rumahnya. Lalu yang kedua para travelers yang ingin menyewa rumah gitu. Nah, fokus dari customer job Airbnb ini gitu. Publishing ad, dia harus mempublish rumahnya nih gitu kan, lewat channel-channel online maupun offline gitu kan. Terus juga dia harus memanage reservasinya juga untuk pemilik rumah gitu. Dan untuk customer jobs yang difokuskan Airbnb kepada traveler itu booking easily. Jadi untuk ngebooking hotel atau ngebooking rumah yang istilahnya yang cepat gitu kan, yang nggak mau ribet gitu kan. Traveler kan hobinya itu kan mau yang simpel-simpel aja gitu kan, nggak mau ribet-ribet karena memang barang bawaan dia tuh banyak gitu. Jadi dia si Airbnb ini pengen memfokuskan ke customer jobs itu gitu. Lalu ada customer pain, teman-teman gitu. Jadi pain apa yang customer teman-teman itu rasakan, apakah dari segi cost atau dari barriers-nya atau dari perasaannya gitu, ataukah sulit untuk memasarkan rumahnya, ataukah apa berisiko memasarkan rumahnya, itu ada customer pain. Jadi experience dari customer teman-teman dalam apa istilahnya memasarkan rumahnya gitu kan. Pain-nya itu apa? Kalau contoh kasus di Airbnb gitu, ada 2 nih yang dia fokuskan. Pertama, guest damage dan trust and safety gitu. Kalau si pemilik rumah gitu, dia pengen, saya sebagai pemilik rumah gitu kan. Saya sebagai pemilik rumah, saya pengen menyewakan rumah saya kepada orang lain gitu kan. Saya masukin orang lain loh ke rumah saya gitu kan. Bisa aja nih orang nyolong barang saya atau misalkan merusak barang-barang saya gitu kan. Itu namanya guest damage yang coba Airbnb fokuskan gitu. Dari segi customer-nya yang satu, yaitu si yang mau nyewain rumahnya ini gitu. Lalu yang kedua, trust and safety. Nah ini saya sebagai traveler gitu kan, sering banget ketipu. Misalkan ya, saya sebagai traveler sering banget ketipu
misalkan saya mau booking hotel nih, ternyata foto dan alamatnya salah nih, atau enggak fotonya tuh nggak sesuai dengan yang diupload gitu kan. Nah itu pain-nya gitu ketika saya mereservasi hotel atau misalkan mereservasi apartemen seperti itu. Itu pain-nya teman-teman. Contoh yang mau difokuskan ke Airbnb, di Airbnb gitu. Lalu ada customer gain gitu kan. Jadi bagaimana si customer itu istilahnya mencapai kesuksesan dari mereka melakukan customer jobs gitu kan. Ekspektasi dia apa, terus juga apa yang dia punya gitu, apa yang dia dapat gitu kan, dan juga apakah itu membantu dia untuk menyelesaikan urusannya dengan mudah seperti itu. Itu namanya customer gain gitu. Dan customer gain ini ada tingkatannya teman-teman. Contoh misalkan ada 4. Pertama require gain gitu. Ketika saya contoh misalkan saya membeli iPhone gitu kan, membeli handphone, require gain-nya ya pasti handphone itu kan bisa untuk telepon gitu kan, bisa untuk chattingan, atau misalkan bisa untuk yang lainnya. Pasti yang namanya produk handphone itu bisa nelfon. Itu gain paling basic yang coba diterapin oleh iPhone. Lalu yang kedua expected gain. Kalau saya beli iPhone gitu kan, pasti iPhone-nya nih fiturnya nih atau bentuknya itu ramping gitu kan. Bentuknya ramping dan juga elegan gitu. Nah, itu expected gain. Jadi gain yang kita harapkan gitu kan ada di produk iPhone. Lalu ada yang tingkatan ketiga nih, namanya desired gain gitu kan. Tingkatan ketiga ternyata pas saya beli iPhone gitu kan, saya nggak tahu nih ternyata di iPhone itu dia bisa nonton TV, atau kan di iPhone itu ternyata dia bisa sosial media gitu kan. Jadi nggak unexpected gitu kan. Ada unexpected gain. Gitu. Jadi gain itu ada tingkatannya teman-teman. Nah ini dia. Jadi untuk memfokuskan kan kita tadi itu sudah banyak ya mengasumsikan kalau customer jobs kita seperti ini. Nah, sebenarnya itu didapat tuh dari mana? Dari riset pasar, teman-teman, gitu. Tapi based on asumsi juga nggak apa-apa. Tapi ketika kita mengisi customer jobs atau dari sisi customer-nya itu dengan asumsi, kita kan balik lagi kepada customer kita, gitu. Kita harus memprioritaskan. Misalkan kita buat customer jobs-nya itu 10 gitu kan. 10 jobs gitu kan. Nah, kita juga harus riset juga nih, apakah 10 jobs ini tuh benar-benar dilakuin oleh customer kita atau enggak gitu kan. Jadi kita harus memilih prioritas mana yang kita fokuskan untuk menyelesaikan jobs dari customer kita, maupun pain ataupun gain, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan ada tambahan, kalau misalkan produk atau ide produk teman-teman yang nggak ada pain-nya gitu kan, nggak apa-apa, nggak usah. Misalkan saya punya produk nih, tapi ternyata produk saya original nih gitu kan, produk saya belum pernah dipakai sama customer manapun gitu kan, hingga pain-nya itu nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Nah, pertanyaannya adalah apakah ide produk teman-teman itu sebagai pain reliever atau sebagai vitamin gitu kan. Contohnya seperti Gojek. Gojek itu aplikasi pain reliever banget gitu kan. Dia menyelesaikan banyak functional jobs yang ada di customer-nya. Contohnya misalkan berangkat pagi, naik Gojek gitu kan. Terus juga males beli makanan, ada GoFood gitu kan sebagai pain reliever. Produk teman-teman sebagai vitamin gitu kan. Yang nggak menyelesaikan customer, tapi lebih kepada menyelesaikan istilahnya menambah vitamin gitu kan, istilahnya produknya original dan bisa menambah gain gitu. Nah, gain yang coba Airbnb fokuskan yaitu additional revenue dan community dari segi si penyewa rumahnya ini gitu. Kalau misalkan si penyewa rumahnya ini tuh nyewain rumah di Airbnb, dia bisa dapat penghasilan tambahan gitu kan. Dan juga dia bisa terhubung ke komunitas-komunitas traveler dan komunitas-komunitas penjual rumah di Airbnb gitu. Dan juga dari segi customer yang keduanya yaitu dari segi travelers gitu kan. Tentu saja ada price, choice, dan local experience. Jadi kayak ada harganya lebih murah gitu kan, dan juga pilihannya lebih banyak, dan juga
istilahnya local experience-nya itu lebih terasa dari review-review yang sudah dipakai Airbnb, customer Airbnb gitu. Nah, lalu di sisi kiri itu kita sebut sebagai product and service yang coba kita fitkan ke pasar. Nah, ini Airbnb sudah selesai nih teman-teman. Jadi sudah banyak istilahnya asumsi-asumsi dari tim gitu kan. Nah, nanti balik lagi nih, kita juga harus riset pasar. Apakah asumsi yang kita buat ini itu memang benar adanya atau nggak ada sama sekali, cuma kita aja merasakan. Itu kita tetap harus riset pasar gitu. Caranya misalkan yang tadi sudah saya jelaskan gitu kan, kita buatnya ini nggak sedikit kayak gini, kita buatnya banyak gitu kan. Dari segi customer job kita buat 10 gitu, lalu kita tanya ke calon customer kita apakah dia melakukan ini saat memasarkan rumahnya gitu, apakah seorang traveler melakukan ini saat dia melakukan traveling gitu kan. Jadi pilih yang terbaik, yang prioritas, yang mau diselesaikan gitu. Lalu dari segi produk and service, produk apa nih yang mau kita deliver ke calon customer kita? Kita kan tadi sudah tahu customer jobs-nya apa, terus pain-nya itu apa, dan gains-nya itu apa gitu kan dari segi customer kita. Nah, kita mau ngebuat produk nih dari hasil riset kita gitu kan ke customer gitu kan, produk apa. Dari yang tadi kan sudah ada tuh. Nah, dia fokusnya itu ke si orang mau nyewain rumah sama ke traveling. Oh, bagaimana kalau kita buat produk service marketplace untuk menghubungkan si penjual rumah, si penyewa rumah dengan traveling gitu. Jadi ini produk and service-nya yang mau di deliver itu apa? Dan produk dan service yang mau di deliver itu ada tipe 4 produk. Yang pertama tangible product, jadi barang-barang manufacturing, barang-barang jadi. Itu pertama kayak meja, kursi, itu barang jadi teman-teman. Lalu intangible product, barang istilahnya barang jasa gitu kan. Jasanya tapi lebih ke copyright dan services gitu kan. Mungkin kita bisa memasarkan rumahnya aja gitu kan sebagai agensi untuk masar rumah, agensi marketing atau apa gitu. Lalu digital product, apakah kita ngebuat apps gitu kan untuk menyelesaikan customer jobs dari customer kita gitu, dan untuk menyelesaikan itu apa gimana gitu, apa kita buat apps saja atau buat web aja gitu. Lalu dari segi finansial gitu kan, produk finansial, apakah kita membuat suatu service finansial sebagainya. Ada 4 bentuk produk and service. Nah, yang dibuat Airbnb ya ini community marketplace for unique space. Jadi dia menghubungkan si penyewa rumah yang mempunyai rumah yang unik untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan kepada para traveler gitu. Jadi para traveler ini tuh ingin mempunyai penginapan yang unik gitu kan, yang beda dari yang lain gitu. Makanya dia membuat produk and services itu gitu teman-teman. Lalu ada pen reliever gitu. Bagaimana produk? Nah tadi kan sudah ada gambaran produknya tuh, community marketplace for unique space. Dan ini kan cuman belum terperinci gitu kan. Nah bagaimana produk teman-teman itu bisa menjadi pen reliever untuk customer gitu kan. Bagaimana kalau di kasusnya di Airbnb gitu kan, untuk menanggulangi guest damage gitu, untuk menanggulangi apa istilahnya orang-orang traveler itu ngambil barang-barang kita gitu, Airbnb menyediakan host garansi gitu, jaminan kepada pemilik rumah kalau misalkan barang-barangnya itu dicuri atau hilang gitu. Jadi aman, kita tuh ngerasa pain kita tuh aman gitu. Lalu untuk menyelesaikan pain dari segi traveling, dari segi travelers ini yang katanya nggak terpercaya dan nggak aman gitu kan, Airbnb menyediakan reliever itu profile and review dan juga address dan foto gitu. Jadi profile dan review-nya itu dari benar-benar orang-orang yang sudah memakai produk Airbnb gitu. Dan juga ada alamat lengkap yang sudah terintegrasi dengan Google Maps dan juga ada foto-foto real seperti itu.
yang Airbnb coba untuk deliver ke customer-nya gitu, teman-teman. Lalu ada yang namanya gain creator gitu. Jadi untuk meningkatkan gain-nya itu seperti apa dari Airbnb. Nah, ini juga balik lagi ke awal gitu. Untuk produknya itu juga teman-teman nggak bisa buat 1-3 yang kayak tadi nih. Ini kan cuman tiga kan pen reliever-nya gitu kan. Dari sisi user travelingnya 2, dari segi user penyewa rumahnya 1 gitu kan. Nah, teman-teman juga harus buat banyak ini pen reliever-nya gitu kan untuk menyelesaikan pen dari customer-nya ini. Dan baik lagi kita harus juga riset pasar gitu. Fokuskan ke prioritas apa yang coba untuk kita reliever ke customer gitu. Jadi dipilih berdasarkan tim gitu. Outline. Lalu ada untuk gain kreatornya ini, itu Airbnb menyediakan Airbnb TV gitu. Jadi channel Airbnb untuk ngelihat rumah-rumah atau memasarkan rumah-rumah si customer-nya ini, dari itu juga ada Airbnb Meetups dan insentif Polisai gitu. Airbnb Meetups ini diperuntukkan untuk traveler yang istilahnya dia sering traveling nih, terus dia bisa ketemu dengan travel lain gitu. Nah, itu juga Airbnb menyediakan Airbnb Meetup. Jadi ketika saya ke Bali gitu kan, dan ternyata ada yang mau ke Bali juga gitu. Jadi kita tahu, jadi seenggaknya bisa lebih murah patungannya gitu, nyewa Airbnb gitu. Dan juga ada insentif Polisai. Jadi untuk customer setiap Airbnb juga menyediakan diskon gitu kan. Jadi kalau kita sering pakai Airbnb gitu, dia ngasih insentif ke kita, potongan harga itu, teman-teman. Nah, ini adalah value proposition canvas, value proposition design yang tahap awal untuk teman-teman bisa membangun ide teman-teman gitu. Jadi ide teman-teman itu jangan numpuk di kepala aja, tapi coba untuk eksekusi. Dan alangkah baiknya value proposition canvas ini divalidasi dengan riset pasar gitu. Jadi teman-teman juga harus get out of the building nih, teman-teman keluar dan tanya ke calon customer teman-teman, apakah asumsi teman-teman ini benar atau ternyata salah semua gitu, atau ternyata cuma beberapa aja yang benar gitu. Makanya itu perlu untuk riset pasar dan riset ke customer gitu. Nah, ini sebagai tools-nya, tools supaya ide teman-teman itu terstruktur dengan baik gitu. Nah, juga dan seperti customer jobs-nya yang di sisi kanan juga, produk dan service ini teman-teman nggak cuma buat 1, tapi seenggaknya buat 3 additional, istilahnya kayak buat banyak dulu gitu kan. Dan terus teman-teman cari yang paling fit produknya itu ke customer-nya gitu. Jadi buat banyak gitu. Terus kita riset ke customer yang paling banyak poinnya itu yang paling fit dengan customer masalah customer job-nya itu gitu. Nah, itu kita sudah bahas mengenai value proposition design gitu kan. Jadi ini enaknya sih sebenarnya workshop ya, cuman karena memang waktunya nggak cukup, biasanya di Dilo itu kita ngebuat value proposition canvas itu 4 jam, dan itu langsung kita ngebuat langsung gitu. Jadi seenggaknya kita sedikit bicara, tapi kita lebih banyak ngeinstruksiin, ngasih tahu ke calon-calon peserta kita, calon-calon startup kita gitu, cara mengerjakan itu seperti ini gitu. Nah, value proposition design itu adalah bekal untuk teman-teman ngebuat bisnis model Canvas. Jadi yang balik ke poin yang ketiga tadi yang kita menganalisis ide gitu. Kita juga harus setelah kita menganalisis konsep produk kita yang ingin kita tawarkan ke customer gitu kan. Kita juga harus menganalisis bisnis model kita nih gitu. Nah, value proposition design ini posisinya di sini nih. Yang di product service itu di value proposition, dan customer segment itu yang customer jobs itu di customer segment gitu. Jadi ini bisa memudahkan teman-teman dalam mengisi bisnis model Canvas gitu. Bisnis model Canvas itu apa yang belum tahu? Jadi Canvas untuk mengetahui pendapatan
dari produk teman-teman itu dari channel apa aja dan cost teman-teman itu dari apa aja gitu. Nah, ini akan dibahas juga nih di workshop. Biasanya kita buat workshop BMC itu 2 bulan sekali dan jatuhnya tuh bulan besok gitu kan. Jadi banyak di YouTube untuk membuat BMC gitu. Jadi teman-teman bisa cari aja di YouTube cara membuat bisnis model kanvas itu seperti apa gitu. Dan saran saya sebelum buat BMC, teman-teman itu buat VPC dulu yang tadi saya sudah jelaskan gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, ini saya mau bahas kenapa 10 kenapa startup itu bisa gagal gitu kan. Yang paling pertama itu yaitu building something nobody wants gitu. Mereka ngebuat sesuatu tapi nggak ada orang yang mau make gitu kan. Nggak ada mereka asal buat produk aja, produk udah bagus dan ternyata pas dipasarkan ke masyarakat gitu, ternyata masyarakat nggak butuh nih produk ini gitu. Nah, makanya banyak yang gagal itu. Nah, kegagalan itu gara-gara mungkin dari VPC-nya salah. Mereka nggak ngebuat value proposition, mereka nggak canvassing, asal buat ide langsung dibuat codingannya, buat aplikasi gitu kan, tanpa canvassing dulu, tanpa riset pasar. Setelah dipasarkan barangnya nggak laku gitu, nggak dipakai customer-nya gitu kan. Itu kan wasting time banget gitu kan. Dan juga itulah paling banyak startup gagal itu karena itu gitu. Nah, saya sering kasih contoh kasus, saya sering nemuin startup di Dilo ini yang mereka asal aja ngebuat, ketika bukan ngasal sih, kayak mereka langsung ngebuat produknya nih gitu. Pas saya tanya mana canvassing-nya, mana bisnis modelnya gitu kan, mana market analisisnya, mereka nggak ada. Tapi produknya udah jadi gitu. Dan permasalahan mereka pasti itu aja gitu. Produknya nggak dipakai sama customer. Gitu. Nah, itu permasalahan pertama. Yang kedua, hiring poorly gitu kan. Jadi teman-teman itu nggak single factor gitu kan. Teman-teman nggak ngerekrut co-founder, teman-teman nggak ngebuat tim, teman-teman cuma single factor. Dan untuk ngebuat startup single factor itu sendirian itu berat banget teman-teman gitu. Nah, rata-rata startup itu gagal karena mereka istilahnya tuh nggak menemukan co-founder yang tepat gitu kan, nggak menemukan tim yang tepat, jadi gonta-ganti tim mulu karena nggak cocok gitu. Nah, itu juga permasalahannya gitu. Dan untuk menanggulangi hal ini gitu, ketika ide teman-teman itu udah menjadi produk dan teman-teman pengen ngerekrut tim gitu kan, cobalah cari tim yang istilahnya punya tujuan yang sama dengan teman-teman gitu. Tujuan yang beda juga nggak apa-apa, tapi gimana teman-teman menginfluence ke tim teman-teman itu untuk bisa ikut gue gitu. Analoginya kalau teman-teman nonton One Piece gitu kan, nonton One Piece itu kenapa kalau misalkan ya ada anime gitu kan, namanya One Piece, kenapa si Luffy ini bisa ngerekrut banyak tim gitu kan, banyak anak buah kapal gitu kan. Karena di segi foundernya ini kuat nih, Luffy pengen menjadi raja bajak laut gitu kan. Nah, makanya dia ngerekrut tim-tim yang istilahnya mau mengikuti Luffy gitu. Jadi hiring poorly. Jadi teman-teman harus menemukan co-founder yang tepat. Yang ketiga, lack of focus gitu kan. Teman-teman buat startup, tapi teman-teman kerja juga gitu kan. Nah, ini berat sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman tuh kalau memang mau fokus untuk membuat startup, teman-teman tuh harus fokus gitu. Nggak boleh disaingi dengan, sebenarnya boleh-boleh aja, asalkan teman-teman itu sanggup untuk melakukan hal itu gitu. Tapi alangkah baiknya jika fokus aja ngebuat startup, nggak diselingi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya gitu. Karena rata-rata kasusnya di Dilo juga, mereka banyak startup yang freeze atau berhenti karena lebih mentingin kerjaan lain lah atau apalah, atau misalkan dia ngambil S2 lah atau apa, jadi startupnya terbengkalai gitu. Jadi yang ketiga lack of focus. Yang keempat ini sebenarnya turunan dari yang ke-1 gitu, fail to execute sales and marketing gitu. Kenapa nggak salah nge-eksekusi marketingnya? Yaitu karena dari segi produknya memang benar-benar nggak dibutuhkan oleh orang-orang gitu. Lalu yang kelima ada not having the right co-founder gitu kan, juga yang tadi ini juga turunan dari hiring poorly gitu kan. Dia nggak bisa ngerekrut co-founder yang benar-benar tepat gitu.
Jadi ada simpang siuran dalam startupnya itu. Jadi rata-rata gagal gara-gara itu. Yang kelima itu. Lalu yang keenam, casing investor not customer gitu. Jadi lebih fokus ke investor gitu kan. Ini banyak juga nih sebenarnya startup di Dilo kasusnya gitu. Jadi dia fokusnya nyari investor aja gitu kan, nggak fokus ke customernya gitu. Malah dia produknya udah jadi tapi customernya nggak ada, dia fokus nyari investor gitu kan. Nah, salah gitu. Fokus teman-teman pertama itu di customer. Kalau customer teman-teman sudah banyak dan sudah terselesaikan solusinya dengan produk yang teman-teman tawarkan, itu investor pasti tertarik teman-teman gitu. Dan juga banyak juga channel-channel investor yang istilahnya ada di inkubator atau akselerator gitu. Lalu yang ketujuh, not making sure you have enough money. Nah, ini sebenarnya sedikit sih gitu kan, karena untuk menanggulangi bootstrapping, teman-teman itu bisa ikut inkubator atau pendanaan lomba-lomba gitu, jadi startup bounty hunter gitu kan. Jadi mereka nggak cukup uang untuk nge-build startupnya gitu. Nah, sedangkan kalau kita ngebuat startup itu kita harus bootstrapping gitu, kita harus modal sendiri gitu kan. Dan mereka nggak punya modal untuk ngebangun startupnya gitu. Lalu yang ke-8, spending too much money gitu kan. Nah, terlalu banyak bakar uang, udah dapat investor, bakar uang, gitu kan. Akhirnya bisnisnya pilot gitu kan. Produknya nggak selesai gitu kan, dan banyak uang investor yang udah kebakar, dan revenue-nya nggak cukup gitu. Itu juga banyak. Falling to ask for help. Nah, ini juga naik. Ini sebenarnya paling to ask for help itu startup yang istilahnya dia nggak mau mencari mentor. Dan ini juga bekal ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngebangun startup atau sedang membangun ide startup, teman-teman itu butuh mentor untuk ekosistem. Nah, ini akan dibahas ke stage yang ketiga gitu. Lalu yang 10, ignoring social media ya. Itu yang paling kecil sih gitu kan. Jadi teman-teman kalau buat startup tuh harus benar-benar manfaatin sosial media, karena penetrasi internet di Indonesia tuh banyak gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang ketiga itu find the ecosystem. Ekosistem startup itu bisa saya bilang sama dengan ekosistem ikan gitu kan. Ekosistem perairan gitu. Ikan bisa hidup kalau ada ekosistem, kalau ada ekosistemnya, ada terumbu karang, ada makanannya, ada istilahnya ada oksigen yang cukup, itu sebuah ekosistem di laut gitu kan. Makanya ikan-ikan itu bisa hidup. Beda kalau misalkan teman-teman ternak lele di ember gitu. Ternak lele di ember itu rawan mati, karena lele itu juga di perairan tawar itu juga ada ekosistemnya. Kalau teman-teman lawat ikan di ember sendirian gitu kan, teman-teman itu pasti bakal mati karena nggak nemuin ekosistemnya. Sama seperti startup juga butuh ekosistem untuk menunjang ide teman-teman itu, untuk membantu teman-teman bisa scale up startupnya. Nah, ekosistem itu ada apa aja? Di startup ekosistem itu ada entrepreneur and leaders, gitu, ada community, talent, career, corporate patron. Jadi ada mentor juga. Jadi teman-teman kalau join ke startup itu coba join juga ke ekosistem startupnya. Banyak ekosistem startup yang kita temui di coworking space atau di lomba-lomba startup atau misalkan di event-event terkait dengan startup gitu. Teman-teman bisa menemukan networking atau koneksi satu sama lain. Nah, teman-teman, inilah yang teman-teman butuhkan ketika teman-teman butuh coba untuk membangun ide startup gitu. Teman-teman butuh talent, butuh mentor, butuh access to capital, butuh tempat, butuh komunikasi platform gitu. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, ini ekosistem startup di Indonesia gitu. Jadi saya bagi ke beberapa sub. Yang pertama itu ada idea builder gitu. Nah, di sini tahap teman-teman di idea builder ini. Di idea builder ini tuh banyak ya kita temuin. Misalkan teman-teman main ke coworking space atau teman-teman itu ikut komunitas atau ikut semacam sedekah online gini, ikut kelas online, itu the part of idea builder. Sudah banyak, misalkan teman-teman main ke coworking space atau lingkungan-lingkungan yang banyak startup-startup di sana gitu. Teman-teman coba cari ide, teman-teman coba ikut event-event startup yang
seenggaknya bisa membantu ide teman-teman itu bisa berkembang gitu. Nah, ide teman-teman udah sering nih ikut event-event di startup, sudah punya ide juga gitu kan. Nah, sudah punya produk juga nih, tapi saya nggak punya modal nih, saya nggak punya mentor untuk itu gitu kan. Teman-teman bisa ikut inkubator. Inkubator startup itu apa? Inkubator startup itu sama seperti kayak inkubator telur. Jadi kalau telur dimasukin inkubator telur itu telurnya atas gitu. Nah, sama seperti startup. Inkubator startup itu membantu teman-teman untuk bisa scale up produk teman-teman untuk ke jenjang selanjutnya gitu. Jadi di inkubator itu teman-teman akan dikasih fasilitas mentor, dikasih fasilitas funding, dikasih market access juga sebagainya. Salah satu inkubator yang Gilo punya itu adalah Indigo Creative Nation, inkubator milik Telkom Indonesia. Yang pendaftarannya baru ditutup minggu kemarin gitu. Jadi teman-teman bisa ikut batch kedua gitu di Indigo itu inkubator. Nah, sama dari segi bisnis model. Nah, misalkan bisnis model produk teman-teman itu bisnis modelnya udah tepat dan tinggal dipasarkan aja, itu namanya teman-teman butuh masuk ke akselerator. Jadi di akselerator itu pendanaannya itu sudah masuk ke up to 1M sampai 1T gitu kan untuk scale up untuk memarketingin produk teman-teman. Jadi di inkubator ini yang di scale up produk dan bisnis modelnya, di akselerator yang di scale up itu marketingnya, bagaimana teman-teman bisa memarketing, bisa memasarkan produk teman-teman gitu. Lalu juga ada dari segi government yang mendukung perkembangan startup yang salah satunya saya sebutkan itu Bekraf, sekarang sudah jadi Kemenparekraf. Bekraf, Kemenparekraf juga banyak event-event startup yang mendukung event-event startup yang bisa membantu startup teman-teman itu untuk bisa berkembang gitu juga. Terus juga ada Kominfo, ada Telkom juga. Terus teman-teman juga perlu tahu nih ada media, ada Daily Sosial, Tekinasia, itu juga media-media startup gitu. Dan juga event-event startup, juga lomba-lomba startup gitu. Teman-teman juga harus tahu kalau teman-teman masuk ke dunia startup ini. Gitu. Lalu ada venture capital, terus juga ada komunitas dan idea builder gitu kan. Nah, PPT saya sudah habis. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Mas Rizky. Luar biasa banget materi-materi yang disampaikan mengenai tentang ide-ide kreatif ya untuk membangun startup. Yang perlu digarisbawahi sih dalam membangun startup ini yang perlu kita ketahui biar tidak terjadi kesalahan yang sudah disampaikan tuh ada 10 kesalahan yang gagal ya. Karena pada dasarnya kurangnya riset pasar dan riset customer itu yang sangat penting sekali ya Mas Rizky ya dalam membangun startup. Iya. Oke, buat teman-teman semua. Kalau teman-teman masih bingung untuk memakai PPC itu, teman-teman idenya bisa pakai analisis SWOT dulu aja gitu. Jadi karena kan ini udah direkam ya, mungkin rekamannya bisa di-share atau misalnya teman-teman mau tanya silakan bisa ditanya jawab ini. Oke. Teman-teman ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Bagi teman-teman yang masih ingin dipertanyakan dari materi-materi yang disampaikan ataupun mengenai tentang startup silahkan buat teman-teman semua langsung aja sampaikan. Boleh silakan bagi teman-teman yang mau on-mic yang ingin bertanya silakan. Boleh. Yang ada yang mau menambahkan atau tadi saya ada salah-salah kata atau salah-salah materi itu bisa dibenarkan di sini. Kita sharing aja ya. Mbak. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Andina, silakan Mbak Andina. Ya, saya mau tanya untuk startup sendiri kalau dia sebagai platform, kemudian intinya dia hanya sebagai agregator ya, apakah ke depannya untuk nilai sustainable-nya itu
lemah atau bagaimana? Maksudnya ketika dia menjadi agregator, misalkan saya ada ide startup untuk mengelola limbah tekstil, kemudian untuk bahan limbah tekstilnya itu saya dapatkan dari masyarakat umum yang mau menyumbangkan limbah rumah tangganya yang berupa tekstil. Nah, kemudian nanti di platform saya itu saya alokasikan ke UMKM tersebut. Nah, apakah nanti ke depannya ketika UMKM tersebut sudah mengerti dari pola startup kami, mereka bisa memutuskan untuk berdiri sendiri. Apakah sistem seperti itu, sistem agregator seperti itu tidak akan bertahan lama atau tergantung dari bagaimana kita memaintenance atau menambah satu fitur. Oke, Bagaimana? baik. Jadi tadi Mbaknya itu ada dua segi usernya ya. Misalkan Mbaknya nih dari ngumpulin limbah tekstil, terus yang membeli limbah tekstilnya itu gitu kan? Atau gimana? Ya. Begitu. Nah, itu kalau seperti itu menjalani bisnisnya, coba Mbak saran saya gitu kan. Tadi kalau misalkan Mbak ikutin value proposition design yang sudah saya jelaskan tadi, gitu. Coba Mbak breakdown satu-satu dengan tim gitu kan. Apakah bisnis ini lebih cocok untuk didigitalkan atau dikonvensionalkan gitu. Kalau memang benar-benar bisnis ini lebih mudah secara konvensional gitu, lakuin aja gitu kan. Mungkin produk 2.0-nya Mbak itu bisa di pengembangan digitalnya gitu. Tapi semua akan balik lagi kepada customer-nya gitu. Apakah benar bisnis ini tuh dibutuhkan ke customer Mbak atau enggak gitu. Dan tadi saya juga dapat masukan juga terkait tadi kan yang limbah itu dijual lagi ya. Apa Mbak bisa buat marketplace aja gitu, marketplace untuk penjualan limbah, dan Mbak buat campaign untuk mengedukasi customer Mbak gitu. Gojek pun juga dulu gitu, siapa yang berpikir kalau tukang ojek bisa menerima customer dari handphone gitu kan. Sedangkan ekonomi tukang ojek itu kan kecil gitu kan. Tapi Nadiem Makarim melakukan hal itu seiring berjalannya waktu gitu loh. Jadi campaign juga perlu gitu untuk mengedukasi. Banyak startup di Dilo yang mereka menunggu momen nih, Eureka Moment namanya gitu. Sambil menunggu Eureka Moment itu, mereka melakukan campaign untuk mengedukasi customer-nya supaya go digital gitu. Jadi supaya si SME-nya ini nih aware dengan digital gitu. Mereka melakukan apa? Mereka membuat campaign edukasi untuk ternyata lebih untuk memesan bahan bangunan itu ada yang lebih mudah ketimbang handphone lewat aplikasi. Kalau di handphone mungkin Mas hubunginnya itu langsung nggak langsung hubung gitu, tapi kalau lewat aplikasi itu pesanan sudah masuk gitu. Ada salah satu startup kita yang seperti itu juga Mbak. Jadi bisnisnya ini nih awalnya bisnis konvensional gitu kan, dan dia pengen ngebuat produk 2.0-nya itu ke digital, tapi dia kesulitan untuk mengedukasi customer-nya gitu. Nah itu memang perlu waktu yang sabar, tapi Mbak juga harus membuat business plan atau istilahnya prospek kedepannya ini apakah bagus atau enggak, lewat apa, riset pasar gitu. Ya, sama saya mau tanya lagi sih Mas, untuk pendanaannya, untuk funding timeline. Nah, untuk startup awal biasanya itu kan ada dua kemungkinannya, antara bootstrapping atau dengan dana pribadi, family, friend, dan full, atau bisa mencari untuk seed funding itu pakai angel investor. Nah, untuk angel investor sendiri kan tergantung dari mana, bagaimana maksudnya, tergantung bagaimana elevator pitching kita kan. Nah, kalau seandainya di tahap awal masih belum mendapatkan investor untuk angel investor, apakah strategi untuk apakah jika saya menerapkan strategi untuk omnichannel itu baik, atau ditunda dulu sampai
mendapatkan investor dari luar, maksudnya entah itu angel investor atau mungkin bisa akselerasi ke venture capital sendiri atau tetap pakai ekosistem driver. Karena kalau menurut yang saya paham, mungkin kalau omnichannel itu dengan memanfaatkan banyak media, biaya yang kita keluarkan juga akan lebih banyak. Bagaimana menurut Mas Rizky? Tadi terkait investor ya. Nah, sekarang saya mau tanya, produk startupnya Mbak itu sedang berada di fase mana? Kedua, customer validation, ketiga, product validation. Dan biasanya untuk investor yang sepengetahuan saya, untuk angel investor itu, mereka mau dan untuk di fase startup idea validation itu sedikit sekali yang menerima, kecuali dari lomba-lomba startup gitu. Dan dari segi pendanaan itu ada 5 tipe pendanaan, Mbak. Pertama, sebentar saya nyontek dulu ya. Gimana Mbak Andini? Apakah sudah bisa dimengerti? Ya, sudah. Terima kasih. Luar biasa nih Mbak Andina ya, sudah terjun di dunia startup ya Mbak. Semoga kita doakan sukses terus. Dan ini Mbak, ada yang penasaran terkait teman-teman ada penasaran terkait pendanaan, itu ada 5, ada pre-seed, seed round, angel round, series A, dan series B gitu. Nah, Gojek dan Tokopedia dan Gojek itu sudah mendapatkan pendanaan series A dan B gitu. Dan untuk business model validation itu biasa mendapatkan pre-seed funding gitu. Pre-seed funding itu antara 50 sampai 300 juta, dan itu bisa didapat di mana? Bisa didapat di lomba-lomba atau misalkan didapat di inkubator. Nah, ada yang kedua namanya seed round, 50 sampai 500 juta. Dan ini juga ada di inkubator. Dan biasanya untuk seed round ini fase startup teman-teman itu sudah masuk ke fase business model validation. Jadi bisnis modelnya nih udah tepat gitu dan sudah bisa revenue gitu. Dan ada angel round gitu, 500 juta sampai 2M. Itu didapat di digital investama gitu. Nah, ini tahapan angel round ini teman gitu. Jadi produknya udah jadi, udah revenue, tinggal investor tertarik dengan kalau misalkan dia sekedar ide, masih ide dan masih canvassing, itu teman-teman itu bisa main-main ke coworking space gitu, bisa dapat channel atau misalkan dapat lucky investor namanya gitu kan. Ada misalkan ada orang investor yang tertarik dengan ide teman-teman gitu, mungkin bisa main-main ke lingkungan startup itu saya gitu. Tapi balik lagi ya, dan produk teman-teman fit dengan customer, teman-teman baru bisa get up product building, teman-teman baru bisa mencari investor gitu. Saran dari Dilo sih seperti itu. Oke, kita balik lagi ke Mas Ruli, Mas. Silakan. Siap. Mohon maaf tadi memotong. Terima kasih. Semoga bisa terjawab ya Mbak Andina. Mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, boleh juga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, karena waktu kita terbatas juga. Jam 5, insya Allah kita selesaikan webinar kita kali ini. Dan yang pasti perlu kami ingatkan kembali, teman-teman semua, perlu kita ingatkan kembali bahwa teman-teman semua untuk bisa terus mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Sedekah
sedekah online dalam membangun webinar-webinar kali ini. Tidak hanya kali ini saja webinar yang kita selenggarakan, jauh sebelum ini kita sudah melaksanakan webinar-webinar selanjutnya. Mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu bisa cek aja langsung di YouTube-nya Sedekah Online. Termasuk bagi teman-teman yang mungkin tadi kelewatan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita, insya Allah sudah akan di-upload di YouTube kita itu sendiri. Bagi teman-teman semua, seperti di awal diingatkan kembali, mari dukung terus program sedekah online untuk bisa membantu saudara-saudara kita, bisa buka websitenya di sedekahonline.com. Teman-teman bisa membantu saudara-saudara kita. Kali ini kita ada campaign mengenai tentang bantuan beras nasional yang dikhususkan untuk saudara-saudara kita. Kita juga membuka kurban tahun ini. Bagi teman-teman yang ingin berkurban bisa disampaikan melalui sedekahonline.com, dan juga teman-teman bisa bersedekah untuk mencetak 1 juta penghafal Quran. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua, mungkin saya ingin bertanya, Kak. Oh, silakan. Satu Ya. pertanyaan ya, Pak. Silakan, Pak. Perkenalkan, saya Iksan dari Depok. Jadi ingin bertanya ke Bang Rizky, gimana sih Bang cara membangun tim yang bagus dan solid, khususnya kita kan pasti juga bakal cari co-founder yang kemungkinan karakternya itu berbeda dengan kita sebagai founder. Nah, itu bagaimana mengatasi atau untuk mencapai visi kita atau tujuan kita bersama supaya startup kita itu nggak stuck juga dan terus berkembang dengan baik. Terima kasih. Betul. Nah, ini juga sebenarnya banyak sih yang kita di Dilo itu menemukan permasalahan seperti ini gitu. Jadi banyak yang bertanya gimana kita menemukan co-founder yang tepat untuk startup kita gitu. Di Dilo sering mengadakan event-event, sering ngadain business matching, tapi orang-orangnya berbeda nih karakternya, berbeda dengan visi startup yang kita coba build gitu. Dan juga kadang juga berhenti di tengah jalan, dan bagaimana untuk menangani hal itu sih. Nah, jadi intinya gitu gini Pak, ini saran-saran dari kita gitu kan. Untuk menemukan co-founder yang tepat gitu kan, coba Bapak pertama atau enggak Mas cari dulu istilahnya ikut ke event-event atau kan misalkan ikut di pitching, ikut di inkubator, sering jalin networking satu sama lain gitu kan. Nah, sering berjalannya waktu gitu, Bapak juga harus mempunyai istilahnya visi yang kuat nih gitu kan untuk meyakinkan co-founder-nya ini kalau misalkan kamu, nah itu juga skill dari segi founder-nya juga dilihat. Jadi untuk meyakinkan calon co-founder gitu kan, kita dari segi kitanya juga harus kuat Pak gitu. Jadi ada satu kasus startup gitu kan, dia background-nya itu kesehatan gitu kan. Tapi dia buat startup tentang kesehatan gitu, dan dia coba nge-get co-founder gitu kan. Kan kalau gitu kan nggak credibility gitu kan. Dari segi foundernya juga harus kuat gitu. Jadi foundernya itu harus menguasai permasalahan dari industri yang pengen dia operate gitu, pengen dia masuki gitu dengan produk startup itu gitu. Jadi saran saya itu sih, coba Mas atau Mas Ihsan gitu kan, coba cari co-founder yang benar-benar gitu kan, istilahnya kita juga sebagai segi founder harus bisa nge-influence. Kalau misalkan kita cari co-founder dan cuman co-foundernya itu cuma terima gaji, itu bukan co-founder namanya gitu kan, itu namanya karyawan gitu. Kalau co-founder itu saling ngeluarin bootstrapping gitu kan, saling bantu satu sama lain gitu kan, saling share modal gitu kan, modal kamu berapa, modal saya berapa gitu kan, kita sama-sama build produk ini sampai betul. Dan dari segi foundernya pun harus bisa meyakinkan co-foundernya ini supaya kita bisa mencapai tujuan masing-masing meskipun berbeda gitu. Seperti itu sih Pak saran kita, dan memang banyak sih di Dilo itu kasus-kasus seperti ini gitu kan, tapi kita coba mencari solusi dan kita coba menghubungkan ke talenta-talenta yang kita punya gitu. Misalkan dari startup A butuh talent IT gitu kan,
kita bisa cariin anak magang ataupun kita bisa cariin lulusan-lulusan kita yang bisa membantu startup kita ini gitu. Bahkan kalau misalkan dari segi foundernya kuat gitu dan dia ngerekrut orang, ada yang nggak mau dibayar gitu, malah dia pengen sesuatu dari startup itu gitu. Nah itu tujuannya. Salah satunya tuh ada juga contoh kasus di startup kita juga, dia ngerekrut orang, tapi ini orang nggak pernah dibayar dan ternyata ini mahasiswa baru lulus dan dia pengen ngebuat portofolio. Kalau dia ngebantu startup ini gitu kan, dia bisa ngembangin skillnya dia bisa ngebuat portofolio gitu. Nah itu kan tujuannya berbeda dengan foundernya itu, tapi itu bisa membantu kita dan itu useful gitu kan, membantu gitu. Jadi seperti itu sih saran kita. Gak co-founder itu bisa ditemukan seiring berjalannya waktu Pak gitu kan. Sama ya gitu. Oh baik Bang, terima kasih. Berarti kalau saya misal mau cari co-founder di Lo Bekasi itu bisa gak ya Bang menyalurkan atau Bisa, mencarikan? bisa Pak, ikuti event-event kita. Sering ikut event-event kita, sering main ke kantor kita, atau kan ke dealer-dealer terdekat. Bapak dari Depok ya Pak? Iya, Di Depok juga masih dekat. ada dealer Oh Pak. ada. Ya, dan Oh, di sana tuh lebih banyak, lebih luas juga gitu. oh baik Bang, makasih Bang. Iya, sama-sama. Jadi kita juga ngebantu startup-startup yang di luar sana gitu untuk bisa kolaborasi dengan Dilo gitu. Kita balik ke Mas Ruli. Oke, siap. Nih ada lagi gak yang bertanya nih? Kayaknya ada nih, Muhammad Alfian ya. Ya, oke. Silakan Thank you. Bang. Oke, thank you. Halo Mas, tadi menyangkut ya, tadi sih persis pertanyaan yang tadi sih mirip dengan co-founder. Mungkin lebih ke arah pembagian saham ya mungkin ya. Waktu pendirian kan kita kan biasanya kayaknya lebih baik untuk membicarakan founders agreement dulu ya di awal ya, daripada nanti ketika ditunda nanti gitu kan ya, ketika sudah sibuk banget untuk kembangin. Nah, mungkin saya bertanya sih, saya tadi menarik yang kayak co-founder itu bukan hanya gaji aja ya, tapi kalau cuman gaji tok minta ya itu employee biasa gitu kan ya. Saya mungkin concern ke arah sini, ketika ada salah satu pihak yang hanya nyumbang dana aja gitu kan ya. Tapi kayak daily basis, operasional, kayak pitching dan sebagainya itu ya orang lain. Kayak seseorang ini sebutlah si A ini jadi cuman nyumbang dana tok kayak gitu. Itu sebenarnya lebih ke arah investor atau itu bisa dibilang co-founder gitu, atau terus gimana dengan pembagian sahamnya? Apakah saya pernah cari sih sebenarnya kalau untuk kayak para pendanaan angel investor mungkinnya itu kayak minta di 5-15% gitu kan ya, dibandingkan ini. Jadi apakah itu seseorang itu disebut sebagai co-founder, tapi kayak idea atau apa itu ya nggak ada gitu. Dia cuma nyuntik dana gitu atau gimana? Mungkin perlu mungkin minta pendapat tentang insight itu ya, tentang pembagian ya mungkin ya, gimana ya? Terima kasih. Kalau itu bisa dibilang istilahnya cuman investor ya, bukan co-founder. Jadi di Dilo ini yang kita sering temukan itu juga sama kayak gitu. Jadi dia cuma nyumbit dana, minta pembagian saham berapa persen gitu kan, dan nggak mau lihat progresnya dan asal uangnya kembali gitu kan. Nah, kita mempertanyakan itu investor apa loan gitu, apa pinjaman gitu kan. Kalau investor yang baik gitu kan, dia meminta framework, istilahnya minta progres gitu kan, bagaimana perkembangan si startup ini, lewat apa, lewat yang perkembangan produknya gitu. Jadi bisa dibilang kalau investor yang mau melakukan itu ada product owner-nya gitu kan, kita yang ngebuat. Dan kalau segi co-founder yang tepat itu adalah co-founder yang mau istilahnya jatuh bareng kita gitu. Istilahnya itu dari segi saya bisnis, co-founder saya orang IT gitu kan. Kita sama-sama nge-build dan pembagian sahamnya itu berdasarkan revenue yang kita dapat gitu kan. Berapa 50-50 mungkin bisa gitu kan. Karena di Dilo ini kita sering nge-build startup dari nol dan sampai jadi gitu, dan setelah jadi ya udah dia buat kantor sendiri gitu kan. Dan untuk pembagian saham kita di sini sebagai idea breeder Mas gitu kan. Kalau untuk pembagian saham mungkin itu udah level ke inkubator dan akselerator. Tapi saran kita seperti itu sih. Jadi coba cari co-founder yang benar-benar istilahnya bukan sekedar nyuntik dana aja. Kalau nyuntik dana itu cuma investor males gitu kan. Biasanya kan kalau investor yang
ada di startup Dilo itu kan dia minta progres perkembangannya seperti apa. Seperti itu sih yang saya tahu gitu. Mungkin Mas bisa bantu menjawab dan mengkoreksi. Oke, thank you. Ada Dilo di Bandung nggak sih, Mas? Ada Mas, Dilo di Bandung, malah pusatnya di Bandung. Oh, malah di Bandung. Saya Iya, belum tahu, malah mungkin iya. ada kontak atau apa mungkin di chat Boleh, ada boleh. ini. Boleh. Itu nanti saya kasih Instagram Dilo Bekasi, atau misalkan yang teman-teman yang nggak punya Instagram bisa langsung tanya ke saya aja ke WhatsApp saya nih untuk nanya Dilo atau untuk nanya inkubator Indigo, itu kita bisa bantu. Dan kalau misalkan startup atau bisnis teman-teman itu butuh konsultan atau butuh bantuan itu kan untuk bisa scale up, Dilo siap membantu gitu. Tergantung region di mana teman-teman berasal gitu. Kalau misalkan region teman-teman di Bandung minta bantuan ke Bekasi, lebih baik minta bantuan ke Bandung gitu. Sih. Biasanya Dilo minta apa, bagian saham atau gimana tuh, Mas? Untuk Dilo Kalau Dilo enggak, kita pure benar-benar konsultan. Kita kreatif, kita betul-betul kreatif camp, membantu teman-teman startup untuk bisa dapat pendanaan, untuk bisa dapat networking gitu kan. Dan untuk coworking di kita, untuk ikut event di kita, dan untuk ikut semua bootcamp di kita itu kita semua free. Nggak ada yang dipungut biaya gitu. Oke, thank you. Seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya Mas Muhammad Alfian. Kayaknya sudah teman-teman semua rata-rata sudah menjalankan startup nih, luar biasa. Mungkin event-event yang diadakan itu gratis juga ya Bang Rizky ya? Iya, sama seperti sedekah online gratis. Gitu, Masya Allah, Insya Allah. Karena berhubung waktu kita terbatas juga Mas Rizky dan teman-teman semua, mungkin bisa kita sudahi pertemuan kita kali ini. Insya Allah di lain hari kita bisa bertemu kembali, dan insya Allah jika berkenan Mas Rizky bisa berbagi ilmu kembali ya Mas. Insya Allah, Mas. Kami ucapkan semua teman-teman yang ada di sini mengucapkan terima kasih buat Mas Rizky Karta. Semoga Mas selalu sehat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan juga semoga seluruh teman-teman yang sudah menjalani startup diangkat, startupnya diberikan kemudahan. Dan bagi teman-teman yang masih bingung mengenai pertanyaan, mungkin bisa langsung lihat aja, Mas Rizky juga sudah memberikan nomornya ya, dan juga alamat-alamat yang di Bekasinya, insya Allah bisa langsung jawab. Dan kami ucapkan dari Sedekah Online terima kasih buat narasumber kita yang luar biasa, Mas Rizky Karta, dan seluruh teman-teman. Jika ada kesalahan dari saya sebagai moderator, Ruli Firmansyah, mohon diperhatikan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Boleh dicek-cek Instagram sedekahonline.com-nya, boleh di follow, boleh di-share kebaikan-kebaikan, insya Allah jadi kebaikan juga buat kita semuanya. Dan teman-teman semua juga bisa saling berbagi melalui platform sedekahonline.com. Terima kasih atas segala perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu Mas pada Rizky, sore hari makasih. ini. Ya, sama-sama. Teman-teman juga semua makasih ya. Untuk kontak kita, untuk kontak saya, kalau misalkan ada kekurangan atau ada hal yang ingin disampaikan,